Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mbah Yai Maimun dan para sesepuh, Yai Said, para kiai yang hadir yang saya hormati. Ini tadi para profesor dan para doktor. Jadi mungkin saya yang nggak sekolah sendiri. Jadi membicarakan Indonesia dan hari ini kan membicarakan dodol ketemu dodol gitu. Barang mateng ketemu barang mateng. Barang jadi ketemu barang jadi. Ini kalau ngoplosnya nggak pinter, nggak bisa dimakan. Susu enak sama mbako enak itu kalau dioplos nggak ada orang mau. Susu enak banyak yang mau, mbako enak banyak yang mau. Tapi kalau dioplos ya, lah Nusantara dan Islam ini kan sama-sama barang jadi sudah. Nusantara itu sudah jadi semenjak belum kedatangan Islam, sudah lengkap. Jadi Nusantara ini bukan barang baru, lengkap sudah. Agama ada, politik ada, ekonomi ada, multikultural juga ada, multiras juga ada. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu sudah ada di Indonesia. Paling semuanya lengkap di sini. Nah, Islam itu juga sudah barang jadi. Islam bukan sesuatu yang baru trial and error, sudah jadi. Sudah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah jadi. Terus ketemu. Kita nggak bisa bayangkan tukang modifikasi yang kalau nggak canggih mempertemukan mobil jadi sama mobil jadi itu susah. Kalau mobil mogok sama mesin jadi gampang. Ini barang jadi ketemu barang jadi. Makanya kita bersyukur yang datang ke sini itu kelasnya wali. Bukan kelasnya ulama biasa, wali yang datang itu. Yang konsultannya itu bukan, jadi dikatakan oleh Profesor Nasaruddin Umam, yang konsultannya itu bukan semata-mata teks. Konsultannya itu barang gaib semua. Dia kan wali. Makanya disebut wali songo apa? Konsultannya wali. Wali itu siapa? Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Wali semua. Makanya sistem kreasi di Indonesia itu out of the box. Keluar dari satu kelaziman yang ada. Tiba-tiba seorang alim datang ke sini disamakan sama kebu, itu kan nggak masuk akal. Karena namanya tiba-tiba kiai. Yang di situ ada kebu Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Loh, ini ndak ada rumusnya. Kalau rumus kamus ndak berani. Kok bisa tiba-tiba wong tadi aja masih diperdebatkan tentang ukhuwah basyariyah sama ukhuwah insaniyah. Ini perdebatannya nggak ada. Siapa yang memperdebatkan kok tiba-tiba ulama jadi kiai? Sa'alim Kiai Said ya tetap aja kiai. Makanya dan dia bukan bahasa Arab. Makanya kalau kumpul dijamakkan menjadi kuyaha, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Anak kiai tiba-tiba disebut Gus, ngumpul dijamakkan jadi gawagis, ya nggak jadi. Loh ini kan out the box, out of the box, ya keluar dari kotak pada umumnya. Tiba-tiba terus Allah namanya pangeran. Loh pangeran ini kan nama anak raja. Gusti anak raja. Lu ini orang nekat mosok berani mendudukkan Allah pada satu nama yang sangat
manusiawi. Ini kalau konsultannya kitab takut dan sampai sekarang masih pangeran. Asyhadu anna kseni ingsun alla ilaha ing yen ta ora ana pangeran. Kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Angin Gusti pangeran, angin Gusti. Ini kan enggak berani lah sekarang. Mau bawa bendera merah putih aja enggak berani kalau enggak la ilaha illallah. Jadi ini kan harus dinampakkan. Keluar dari itu semua. Karena apa? Barang jadi ketemu barang jadi. Tidak mudah. Cerita tentang air mengalir, gudangnya di sini air mengalir. Cerita tentang buah-buahan, surga di sini cipluan aja banyak di sawah. Cerita tentang banyak perempuan di akhirat sana. Orang sini pusing kalau punya banyak perempuan. Karena satu aja cerewetnya luar biasa. Loh itu di sini, jadi terminologi dasar memang enggak mudah. Karena barang jadi ketemu barang jadi. Itu cerita wala yakhuddu ala ta'amil miskin, di sini sudah mangan orang mangan kumpul. Sudah makanan itu hal yang biasa dan setiap ngumpul pasti dikasih makan. Hanya kali ini aja nggak dikasih makan. Duh. Jadi barang jadi, ketemu lakum dinukum waliyadin, kita gudangnya. Rukunlah antar sesama agama, agamamu, agamaku, agamaku, agamaku. Ini udah selesai di sini semenjak tahun 820, udah selesai. Ketika perang antara Wangsa Sailendra sama Wangsa Sanjaya, satu Hindu, satu Buddha. Sudah selesai. Sehingga bangsa Sanjaya ya waktu itu Panukuh nggak mau jadi raja, pergi ke India mencari ilmu arsitektur. Yang Sailendra rajanya Garung semakin keras. Kan gitu. Yang Hindu dihabisi, gelarnya Semaratungga. Akan tetapi begitu kuat mau bikin candi nggak bisa karena nggak punya arsitek. Cari Panukuh tersebut atau Gunadarma, bikin candi Buddha tapi nuansanya Hindu, namanya Sambara Budura. Jadi kalau dikatakan Candi Borobudur karya Nabi Sulaiman, kayaknya kurang tepat. Itu hanya peralihan bahwa biar nanti orang Yahudi datang ke sini enak karena menagih tempat nenek moyangnya kan gitu aja. Nah makanya setelah itu rukun tiba, apalagi terjadi pernikahan antara si Pramodawardhani sama Panukuh, bergelar Rakai Pikatan, jadi raja di kerajaan Buddha. Balaputra Dewa pulang ke Palembang udah beres, tidak ribut agama, Sriwijaya besar. Kawasan timur Sindok tidak ribut agama, semua besar, Singasari besar, Majapahit besar, sampai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah saling menjaga dari dulu, makanya kalau ada banser jaga gereja nggak usah pusing, itu warisan asli bangsa Indonesia. Ini kan, itu dari dulu sudah. Makanya kalau banser kemarin diolok-olok, sekarang yang olok-olok pusing mau olok-olok. Karena radikal kanan menyerang New Zealand, sekarang masjid New Zealand dijaga sama orang Nasrani. Yang sana dipuji-puji, yang sini diolok-olok. Emang orang aneh. Jadi ini sudah jadi semua. Mau berbicara kekuasaan lengkap. Di sini sudah ada raja, sudah ada hamba, sudah ada kawulo, sudah ada gusti. Cuman Islam kan nggak bisa masuk. Tawarannya apa? Ya sistem yang ada di dalam kaum muslimin yang egaliter, namanya musyarakah. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama masyarakat. Lah kalau sudah musyarakah, masyarakat nggak ada raja, nggak ada hamba, harus saling setara. Nah yang punya konsep kesetaraan itu siapa kalau bukan Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka hilangnya raja hamba dilebur menjadi ra'iyah. Dan kita pakai sekarang bahasa rakyat. Siapa yang bisa pakai itu seluruh dunia? Kayaknya nggak ada dunia Islam yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya kalau bukan ulama Indonesia. Lah itulah makanya waktu itu saya katakan sama Bapak Presiden, nggak ada kafir di Indonesia karena ra'iyah sudah. Kalau kafir ini kan menyerang, nah kalau rukun itu dhimmi. Nah kalau sudah hidup bersama saling bertanggung jawab, ya sudah ra'iyah. Cuman orang kadang belum sadar karena yang hamba masih boleh bilang ambo, yang kawulo masih boleh bilang kulo. Yang abdi masih boleh bilang abdi di Sunda, yang pukulun masih boleh bilang ulun.
Yang hamba sahaya masih boleh bilang saya. Jadi nggak kerasa loh, itu wali kalau mengerjakan sesuatu nggak ada yang kerasa. Ro'iyah ngumpul pakai demokrasi. Sistemnya ada dalam Quran, wasyawirhum fil amri, maka kumpulnya ro'iyah namanya musyawarah. Kalau kumpul ya jangan menang-menangan sendiri, yang rukun, saling berbagi. Lah itu bahasa Al-Qur'annya kan majelis, tafassahu fil majalis, maka kedudukan musyawarah namanya majelis. Ngangkat pemimpin apa? Wasi'a kursiyyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Cuman karena yang mendesain ini semua adalah para wali, maka teritori yang terdesain dengan sistem ini disebut wilayah. Karena al-wali meninggalkan wilayah. Dan bahasa tadi bukan bahasa tongkrongan, tapi bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang gak main-main. Lu kok bisa begitu? Wali kok. Sekali lagi, maka desain Indonesia itu desainnya para wali. Makanya hampir seluruh desain kita ini menggunakan desain para wali. Wali itu konsultannya Allah. Makanya ya rukun, bareng-bareng. Sekarang begitu orang tidak mengikuti desainnya para wali, pasti terlempar dari sistem kehidupan Nusantara. Pasti terlempar dan konslet. Apalagi yang tidak mengikuti wali. Apalagi yang dibilang sama Kiai Said orang berjenggot goblok itu. Itu kan karena Kiai Said waktu itu saya ingat ada Wali Songo disebut nggak ada. Yang menyebutnya jenggotnya panjang, maka disebut sama Kiai Said orang memang jenggotnya panjang goblok. Akhirnya dia bales, Kiai Said yang goblok, Wali Songo aja jenggoten kok. Pengikut Wali Songo mengatakan orang berjenggot itu goblok. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Ini kan ini out of the box. Makanya kita nggak bisa. Maka siapapun hari ini yang masih menggunakan prinsip para wali, dan itu Nahdlatul Ulama, selagi masih menggunakan strategi para wali dalam wilayah, itu artinya akan ada kesamaan sistem. Ini nggak susah sebenarnya kalau dulu. Karena apa? Mathaluhum fit Taurat atau mathaluhum fil Injil kazarain. Seperti tanaman aja ya, jadi nanem gitu aja. Sawahnya orang ditanami ya biar nggak ribut, maka pakai bahasa yang ada. Allah pangeran, musola, langgar, Syekhun ustadun, kiai, tilmidun, muridun, murid. Akhirnya sama kayak sekarang kan. Kita masih menggunakan cara itu. Yang pertama datang aqua, sampai sekarang siapa apapun bentuknya aqua. Aquamu apa? Ades. Aquamu apa? Akunu. Kan biasa. Jadi di sini nggak ada hak paten apa, nggak ada paten istilah. Sanyomu apa? Sanyo kudap, biasa aja. Kalau di sana ribut, ini istilahnya mesti begini. Enggak, di sini biasa aja. Bahkan softtekmu apa? Enggak ada istilahnya. Ini kan persis kayak ibu-ibu nggak pernah mempersoalkan. Kalau bulan Lebaran seluruh bungkusnya kongwan, tapi isinya bisa rengginang, bisa apa saja. Nah, Indonesia itu begitu. Indonesia itu begitu. Jadi, nah sekarang yang berbicara tentang itu tinggal NU. Makanya NU kalau sudah berbicara wilayah, nggak ada ampun, nggak ada ampun. Yai Hasyim kalau sudah berbicara wilayah, kerjasama dengan Jepang pun ditempuh, dibully, pasti dibully. Wong kerjasama dengan penjajah datang, tapi nggak ada yang nyangka, habis kerjasama. Tanggal 13-14 Hiroshima Nagasaki dihancurkan sama sekutu. Powerless, tidak ada kekuasaan. Karena tidak ada kekuasaan, maka masuknya Kiai Hasyim ke Jepang, ke dalam Sumubu, menjadi embrio Dokuretsu Zumbi Tushakai, Dokuretsu Zumbi Inkai, yang difasilitasi oleh Tezimaeda, Panglima Perang Jepang yang ada di Indonesia. Baru orang mengatakan, oh bener. Begitu jadi Indonesia, semua rebutan. Ada yang menanamkan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. NU duluan menghapus itu. Makanya ada kelompok yang mengatakan negeri ini negeri tauhid. Maka ketika suku datang mereka berlepas tangan. Akan tetapi Kiai Hasyim bertanggung jawab bikin resolusi jihad. Dan di Surabaya lah maka pertarungan itu ada. Karena yang lain dilepas. Kemudian kelompok ini masuk lagi. Membuat kekuatan baru lagi. Karena menganggap negeri ini negeri tauhid. Akhirnya apa yang terjadi? Kiai Wahab keluar dari Masyumi, bulinya kayak apa waktu itu kalau kita ingat pasti.
Saya kemarin waktu ngaji di Haflah Lirboyo diceritani sama Mbah War. Mbah War mengatakan tahun segitu Banser diolok-olok itu kupluknya Yai Wahab itu bukaan itu, ubel-ubelnya itu. Kupluknya pasti gambar Palu Arit katanya. Tahun segitu bulinya luar biasa. Tapi begitu 65 semua tahu bahwa NU tidak kemana-mana. Tapi demi apa? Demi bangsa dan negara. Lah sudah seperti itu. Itu citaannya. Jadi citaan NU itu sudah citaan wilayah. Karena yang paling bertanggung jawab sekarang adalah NU mengatakan bahwa kami penerus para wali. Jadi ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah teks-teks yang sederhana. Karena wali mengembangkan ilmunya. Nah, mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaqladha fastawa ala suqi wa jibuzru al yaqidhu bimul kufar. Udah jadi, udah tumbuh betul Islam. Cuman yang baru datang ini kan lupa. Karena dia baru datang, baru berpegang pada waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar, baru di wilayah itu. Rohama'u bainahum tarahum ruka'an sujud yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Lagi di situ. Sementara para wali sudah mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil. Ini adalah jet lag gitu kan. Terjadi missing link, ada mata rantai yang hilang. Loh, ini aja. Jadi tugas kita sebenarnya adalah bukan untuk nabrak apa-apa, rawat aja apa yang ada. Nanti toh semuanya akan mengerti bahasa santri sekarang udah mulai mengerti kok. Cuman kita nggak usah deh diolok-olok teman-teman. Nanti kalau mereka kembali sungkan. Udah biasa aja. Dulu Sayyidina betapa antinya. Sekarang mau pakai baginda, nabiyina. Tumpeng antinya kayak apa? Sekarang nasi kotak mau. Jadi kita ini sebenarnya jadi orang tua sekarang ini. Ada anak nakal, gak ada masalah, biar aja. Suwo, betapa antinya suwo. Sekarang mau, tapi rukyah. Alat musik gak mau, sekarang pakai mulut mau. Tum. Tapi itu makanya kan sekarang banyak, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau saya jawab, ya kembalilah. Karena kamu pernah pergi. Aku ini belum pernah kemana-mana. Aku belum kemana-mana. Aku masih seperti yang dulu. Loh, ini NU. Jadi NU ini orang tua. Karena penerus para wali. Nggak usah kagetan yang begitu-begitu. Wong itu anak-anak baru belajar. Kan baru belajar. Udah biarin aja, nggak apa-apa. Baru belajar. Namanya juga baru belajar ya, kita pahamilah. Walaupun keliru kafaro yukafiru kufron, enggak apa-apa. Orang biasa aja, kasihan. Yang jembar karena nanti akan kembali menjadi bangsa. Ini sahabat mana tadi? Oh, ini sahabat Burhani ini. Isam Burhani ya. Isam apa namanya? Najib Burhani. Nama Muhammadiyah susah diingat orang NU. Iya kan di Muhammadiyah sendiri dulu kayak apa kerasnya, sekarang sudah mulai melunak. Sudah sama melunak. Sama, dan NU masih seperti yang dulu. Belum pernah berubah. Hanya malam hari ini berubah. Nggak ada asap rokok. Iya. Hanya malam ini. Jadi NU ini orang tua. Orang tua nggak apa-apa, sudahlah diolok-olok nggak apa-apa. Karena ini kan sedang ada pola yang dikenal dengan nama social engineering dan political engineering. Ada rekayasa sosial besar. Kalau kita mau nanam baru kan mesti dibalik dulu tanahnya, cangkul dibalik, hingkal dibalik. Makanya sekarang ada yang Islam semua sama karena memang ada yang mau nanam baru, nggak apa-apa. Ini kan ada yang mau nanam baru. Setelah gagal nanam di Suriah, gagal nanam di Mesir, gagal nanam di Palestina, gagal nanam di Eropa, gagal nanam di Afghanistan, mau nanam ke sini. Cuman telat, sawahnya udah sawah kita. Kan mau nanam. Kita masih lengkap, mau masak, masih daging, masih apa ada. Yang sekarang kan
Rata-rata mau masak sudah nggak ada daging, nggak ada apa, karena dibid'ahkan semua. Jadi ibarat orang masak kan tinggal tulang. Maka kelompok yang masakannya tinggal tulang, lah ini kan micinnya aja yang digedein biar baunya sedap. Nah ini kan mau kesini semua. Lah kesini berbicara tentang kekuatan Islam. Islam itu beginilah, Islam illa biquwwatin wala quwwata illa bijama'atin wala jama'ata illa biimaratin wala imarata illa bita'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Kan semua sedang begitu. Islam kuat kalau ada jam'iyah. Kita sudah punya. Jam'iyah dengan imarah kita sudah punya dari PB sampai PC. Imarah bitta'ah kita sudah punya ketaatan. Walaupun Kiai Said disia-siakan, kita tetap bita'atin kita masih punya. Lah, la ta'ata illa fi ta'atillah. Ta'at itu hanya kepada Allah. Maka ini harus diruntuhkan atasnya dulu, makan tumpeng. Ketaatan kepada Allah dimakan dulu. Bahwa kita nggak taat karena ahlul bid'ah, ahlul taghut. Kan runtuh dari atas dulu, gitu. Kita goyang. Nanti kalau ketaatan ini sudah dimakan, baru kemudian imarohnya diajar. Yai Master di liberalkannya berapa puluh tahun, masih saja sehat. Ini eranya kepemimpinan diajar. Karena masyarakat kalau sudah tanpa pemimpin, ini tanpa ketaatan. Nah kalau sudah tanpa pemimpin, tanpa ketaatan, jam'iyahnya diruntuhkan. Sehingga mereka bisa nanam jam'iyah baru. Kan itu aja teorinya. Itu namanya political engineering. Loh kan saya harus pakai bahasanya Kiai Master kalau gak gitu. Iya ya. Ini political engineering yang kita hadapi, sebuah rekayasa politik yang luar biasa. Mau nanam nggak punya, mau bikin belumbang, sudah belumbangnya sudah ada, nggak ada isinya. Mau nanam, mau beli biji nggak punya uang, akhirnya apa? Ya opok-opok belumbangnya tonggone kan cuma itu aja. Nggak tonggone melene zero pindah. Jadi nggak susah. Nah bagi NU itu kan sudah biasa dari dulu, nggak ada yang aneh. Makanya udah deh NU ini sabar. Karena Mbah Hashim waktu istikharah sebelum pendirian Nahdlatul Ulama, ayat yang keluar adalah yuriduna ayutfi'u nurallahu biafwahim wa ya'ballah illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang memadamkan cahayanya Allah dan dibiarkan sama Allah dengan mulut-mulut mereka. Kenapa Allah mau menyempurnakan cahayanya? Dan NU diletakkan di illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Maka NU ini semakin ditekan, semakin jadi. Kuburan dimusyrikan tambah rame. Selawatan dimusyrikan tambah rame sampai bawa bendera begini-begini. Apa aja yang dilakukan itu? Karena memang akeh itu mengkilat kalau digosok. Itu. Nah, kreasi para wali inilah yang membangun ra'iyah, membangun musyawarah, membangun majelis, membangun kursiyun, membangun wilayah. Ini jawaban kenapa Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, dan kenapa kita puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya jawabannya ya cuman itu. Wali, konsultannya di sana. Konsultannya bukan yang dibaca terus dikata persis ya Umar tadi itu. Persis itu. Jadi konsultan wali itu bukan yang dibaca begini, yang di sana. Khadamnya Quran yang tahu, ditanya langsung. Ini kan makanya wali-wali itu jangan sembrono. Wali itu kan pelajarannya dikit, duduknya lama. Loh ya kayu ya koyu macam duduknya 3 tahun. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usra 25 tahun. Loh makanya kita masih biasa ngicipi, tapi 2 jam. Ngicip aja kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Loh, itu masih Iqra bismi rabbika. Kenapa? Bismillah dengan menyebut asma Allah. Lah Iqra bismi rabbika itu yang paling praktis apa? Tasawuf. Kita masih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Masih begitu. Sehingga akan yang kita baca Bismillah ini akan nyumber Ar-Rahman. Kalau nyumber Ar-Rahman pasti ketemu Ar-Rahim. Makanya orang NU ini nggak galak karena nyumbernya Ar-Rahman. Begitu Bismillahnya hilang, galaknya luar biasa.
Loh, makanya kita ini kalau dengan bismillah mau kamu perdebatkan kayak kita tetap pakai bismillah karena ini kurikulum dasar Iqra bismi rabbika. Makanya orang kalau baca bismillah baca Fatihah bismillahnya hilang. Ya galak karena enggak punya kurikulum bismillah. Itu nasirat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.